Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filza Nerdina Fitria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bahan ajar mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Untuk itu, para adik-adik sekalian, mari kita simak dan dengarkan video hari ini. Kata adab berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata adaba yang artinya suatu hal yang indah atau baik. Nah, dapat pula diartikan sebagai pendidikan atau mendidik. Nah, istilah dari adab ini serupa dengan kata di dalam bahasa Yunani, yaitu diambil dari kata etikos atau etos, yang artinya etika, kecenderungan, yaitu suatu dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Adab merujuk pada sikap atau perilaku baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya yang mengandung nilai-nilai moral. Adab dipahami juga sebagai suatu norma atau sopan santun yang berlandaskan pada ajaran agama maupun budaya yang dimana digunakan ketika seorang berinteraksi dengan antar individu maupun antar kelompok. Sedangkan kata bergaul itu sendiri diambil dari kata gaul yang artinya hidup bersama atau berteman. Kata bergaul ini merujuk pada suatu proses interaksi manusia baik secara individu maupun kelompok lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya adab bergaul dapat diartikan sebagai suatu norma atau tata cara atau aturan dalam berinteraksi baik secara individu maupun kelompok. Tapi yang menjadi rujukan atau fokus utama dalam video ini yaitu mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, jadi akan dibahas secara detail bagaimana sih kita ketika berinteraksi atau berbicara, berbincang-bincang, bercanda dengan teman lawan jenis, baik itu perempuan dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Keduanya mempunyai peranan penting dalam berinteraksi baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan atau bisa mengontrol mereka dalam berinteraksi satu sama dengan lainnya. Lalu ada bergaul dengan lawan jenis itu apa aja sih dan seperti apa ada bergaul dengan lawan jenis itu? Yang pertama yaitu saling menjaga pandangan dan saling menjaga kemaluan. Yang kedua, saling menutup aurat baik antara laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk bisa menutup aurat, apalagi ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, tidak bersentuhan secara fisik. Yang keempat, tidak berdua-duaan di tempat yang sepi tanpa adanya mahram yang menemani atau berkholwat. Dan yang kelima, yaitu ikhtilat. Nah, selanjutnya akan dibahas secara spesifik dan lebih detail lagi mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Lalu akan dijelaskan juga bagaimana ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya harus saling mengetahui adab atau etika bergaul dengan lawan jenis itu apa saja. Untuk itu, para adik-adik simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, menjaga pandangan dan juga kemaluan. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya saling bertanggung jawab satu sama lain untuk bisa menjaga pandangan mereka, yang dimana ketika berinteraksi atau berbincang atau bercanda dengan laki-laki maupun perempuan, keduanya tidak saling menatap dalam waktu atau durasi yang lama, demi menghindari melihat bagian aurat satu sama lain, apalagi memandang dengan disertai nafsu syahwat. Nah, jika hal tersebut tidak dapat dijaga, maka pandangan yang terlalu lama dan juga diiringi dengan syahwat akan membuka peluang terjadinya perbuatan yang mengarah pada zina. Zina bukan persoalan mengenai bersetubuh atau berhubungan intim dengan lawan jenis saja, tetapi banyak rujukan yang mengarah pada perbuatan zina. Salah satunya yaitu melalui mata. Jika seorang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjaga pandangannya, maka mereka akan bisa melihat aurat satu sama lainnya, sehingga dari hal tersebut maka akan terbayang di dalam pikirannya mengenai si laki-laki maupun si perempuan. Untuk itu, zina bukan hanya persoalan hubungan intim saja. Ada zina mata, zina telinga, zina mulut, bahkan zina hati. Yang kedua, saling menutup aurat. Menutup aurat ini merupakan salah satu kewajiban pokok dalam Islam yang dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan kesucian diri. Nah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, penutupan aurat ini bukan hanya sekedar sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi menjadi langkah awal pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan syariat, misalnya zina dan munculnya fitnah.
Nah, ketika berinteraksi dengan lawan jenis, alangkah baiknya, baik dari laki-laki maupun perempuan, keduanya harus bisa saling menjaga atau menutup aurat masing-masing. Yang keempat, tidak berdua-duaan atau kholwat. Kholwat ini merupakan perbuatan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan ajnabi ini merupakan perempuan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang masih bisa dinikahi oleh laki-laki tersebut, berada di tempat yang sunyi atau terpisah dari orang lain tanpa didampingi oleh mahram, baik itu mahram dari laki-lakinya maupun dari perempuannya. Dengan kata lain, kholwat ini terjadi ketika pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saling menyendiri di suatu tempat tanpa kehadiran mahram dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kita tahu bahwasanya di zaman sekarang mengenai pacaran sudah merajalela, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Untuk itu, sebagai seorang muslimah dan juga muslim yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja aturan atau adab ketika berinteraksi dengan laki-laki. Terlebih lagi kita satu sama lainnya bukan mahram, tidak bisa berdua-duaan atau berkholwat di tempat yang sunyi tanpa adanya dampingan dari mahram pihak laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, ikhtilat. Ikhtilat merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul dan bercampur di suatu tempat, serta terjadinya interaksi di antara mereka berdua, seperti berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain sebagainya, tanpa alasan yang bisa dikatakan sebagai alasan yang masuk akal ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, interaksi yang terjadi dalam ikhtilat ini berpotensi menimbulkan fitnah atau pelanggaran syariat, yang dimana khususnya jika tidak memperhatikan batasan yang telah diatur dalam Islam. Kita tahu bahwasanya kita seringkali melihat anak muda zaman sekarang yang mengikuti atau menghadiri acara konser, bahkan kajian Islam, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seakan mereka menutup mata bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan ini berlandaskan atau melegitimasi Islam sebagai penutup dari perbuatan maksiat mereka. Demikian penjelasan mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Untuk itu, bagi kita semua, langkah baiknya saling mengingatkan satu sama lain bahwasanya ada aturan atau tataran norma yang dimana sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk bisa mengontrol diri atau mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai tanggung jawab. Keduanya mempunyai peran utama sebagai seorang yang bisa mengendalikan dan mengontrol diri mengenai nafsu dan hati kita ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.